Ada satu pertanyaan yang sering muncul dalam keheningan malam. Kalau dia benar-benar mencintai saya, kenapa dia pergi? Saya tahu, Anda juga pernah duduk sendiri, terpaku pada ponsel yang tak berbunyi, berharap ada pesan masuk, sekadar aku rindu, atau bahkan aku salah. Tapi izinkan saya mengajak Anda melihat ini dari tempat yang lebih dalam, tempat yang jauh dari ego, jauh dari ilusi harapan, tempat yang didiami oleh para Stoik, tempat di mana keheningan bukan akhir, tapi awal dari kebebasan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoic Street. Tapi sebelum kita mulai lebih jauh, tekan tombol subscribe untuk bantu channel ini terus tumbuh. Bagian pertama, cinta yang tidak memaksa tidak akan menahan. Ketika seseorang benar-benar peduli, ia tidak akan mencengkeram. Ia tahu bahwa kasih tidak dibuktikan lewat kontrol atau keterikatan yang menyesakkan. Justru, ketika seseorang menjauh, kita diberi kesempatan untuk bertanya, apakah cinta itu hadir karena kebutuhan atau karena kebebasan? Cinta sejati tidak bergantung pada hal yang tidak bisa kita kendalikan, tulis Epictetus. Dan seseorang yang mencintai Anda akan menghormati ruang Anda, seperti Anda menghormati ruangnya. Ia tahu, memaksa kedekatan bukanlah cinta, itu adalah rasa takut. Bagian kedua, kita tidak kehilangan kendali, kita kehilangan ilusi. Sakitnya ditinggalkan bukan karena kita kehilangan seseorang, tapi karena kita kehilangan ilusi bahwa kita bisa mengendalikan sesuatu yang sejak awal bukan milik kita. Cicero pernah berkata, tak ada hal yang lebih berbahaya dari menggantungkan kebahagiaan kita pada sesuatu yang berada di luar kuasa kita. Saya dan Anda tahu, kita sering lupa hal itu. Kita memberi terlalu banyak makna pada pesan tidak dibalas atau tatapan yang berubah. Padahal, banyak dari itu bukan tentang kita. Itu tentang perjalanan batin mereka yang tak bisa kita kontrol, betapapun kita mencintai mereka. Bagian ketiga, keheningan bukan tanda kalah tapi tanda kuat. Seneca menyampaikan, siapa yang menguasai dirinya, menguasai dunia. Jadi saat seseorang menjauh dan Anda tidak berteriak memanggil kembali, itulah kekuatan. Itu bukan keacuhan, itu adalah penguasaan diri. Saya tahu insting pertama kita adalah membuktikan bahwa kita layak untuk dicintai. Tapi pria yang telah mengakar dalam misinya tidak membuktikan lewat kata-kata. Ia membuktikan lewat ketenangannya, lewat diamnya yang bijak, lewat keputusan untuk tetap teguh meski dunia di sekelilingnya retak. Bagian keempat, kita adalah penjaga, gerbang emosi kita sendiri. Dalam stoikisme, kendali adalah segalanya. Bukan kendali atas orang lain, tapi kendali atas pikiran dan respons kita sendiri. Kalau seseorang pergi, itu bukan peringatan tentang nilai Anda. Itu adalah ujian atas prinsip Anda. Jangan biarkan seseorang mengganggumu kecuali kau mengizinkannya, kata Marcus Aurelius dalam Meditations. Dan dia benar. Orang bisa pergi, orang bisa berubah, tapi kita, Anda dan saya masih punya kendali atas apa yang kita pikirkan dan bagaimana kita merespons. Bagian kelima, menghormati perginya adalah tindakan cinta tertinggi. Carl Jung pernah menulis bahwa banyak cinta rusak bukan karena kebencian, tapi karena ketakutan untuk melepaskan. Kita menjadi penjaga yang takut sendirian, alih-alih menjadi pasangan yang membebaskan. Kalau dia berkata butuh ruang, berikan. Kalau dia berkata ingin sendiri, jangan paksa. Bukan karena Anda tidak cukup, tapi karena Anda cukup kuat untuk tidak memaksakan. Keheningan Anda akan berbicara lebih lantang dari ribuan pesan yang tak dibaca. Dan jika ia pernah benar-benar peduli, ia akan menghargai itu. Jika tidak, Anda telah memberi hadiah paling besar untuk diri sendiri, martabat. Bagian keenam, diam adalah bahasa orang bijak. Nietzsche berkata, dia yang memiliki mengapa yang cukup kuat bisa menanggung hampir semua bagaimana. Jadi tanyakan pada diri Anda hari ini, apakah saya hidup demi diterima atau saya hidup dengan arah yang jelas tanpa harus selalu ditemani? Karena pria yang dibentuk dalam kesendirian tidak mudah digoyahkan. Ia tidak mencari cinta sebagai pelarian, ia hadir dalam cinta sebagai pemimpin. Bagian ketujuh, akhirnya semua kembali pada Anda. Bukan tentang dia, tapi tentang bagaimana Anda menjaga diri ketika segalanya tak lagi jelas. Bukan tentang memohon cinta, tapi tentang menjadi pribadi yang tetap utuh
bahkan saat ditinggalkan. Diam bukan berarti tidak peduli. Diam berarti saya tidak perlu mengganggu, karena saya tahu nilai saya tidak hilang hanya karena dia pergi. Berikan ruang. Hargai diri Anda. Biarkan dia mencari tahu sendiri tanpa tekanan. Dan bila dia kembali, bukan karena Anda memanggil, tapi karena Anda tetap berdiri saat orang lain runtuh. Komentar di bawah jika Anda tahu rasanya bertumbuh dalam kesunyian. Karena di sana, Anda tidak hanya menemukan kedamaian, Anda menemukan diri Anda sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau Anda merasa ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan beri like. Sampai jumpa di video berikutnya.